Halo, balik lagi dengan saya, Irianto di sini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Sebelum kita masuk ke review saham, kita akan lihat dulu nih suatu quotes dari Akio Morita. Jangan takut melakukan kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kali ini kita akan bahas saham BKSL, dulu namanya Bukit Sentul, sekarang namanya jadi Sentul City ya. Nah, bagaimana prospek ke depannya? Sebelumnya teman-teman bisa subscribe dahulu karena di waktu-waktu ke depan juga akan ada pembahasan saham-saham lain ya secara fundamental berdasarkan laporan keuangan maupun berdasarkan isu-isu yang berkembang. Dan kali ini untuk Bukit Sentul yang menjadi hal yang menarik adalah kalau dilihat net profitnya dibandingkan tahun 2020 yang negatif 200 miliar, ternyata tahun 2021 ini naik menjadi 294 miliar pada semester pertama ini. Dan net profit marginnya juga terlihat jadi positif ya, meskipun net profit marginnya itu kalau dibandingkan tahun 2017 maupun 2016 dia masih lebih besar ya. Artinya untuk masalah efisiensi memang biasa saja gitu, tapi nilai ini sangat meningkat tajam. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah memasukkan saham ini ke dalam watchlist, ini bukan hal yang mengagetkan karena memang pada dasarnya sudah ada isu bahwa perusahaan ini akan menjual salah satu properti investasinya yaitu Aeon kepada PT Aeon Mall Indonesia. Dan di sini kalau kita lihat di sini penjualan lahan dan bangunannya naik 2.900% dibandingkan tahun 2020 akibat penjualan mall tersebut. Dan di sini proporsi dari hotel, restoran, dan tata kota itu jadi sangat kecil ya di kisaran 2%-an sampai 3%-an. Nah, sementara itu sebenarnya di hotel, restoran, dan bidang-bidang lain tersebut juga mengalami peningkatan sebenarnya 28%. Nah, ini menjadi menarik karena saya akan coba mengeluarkan penjualan ION tersebut, yaitu penjualan aset investasinya tersebut di revenue, yaitu kalau dari laporan keuangannya nilainya itu sebesar 1,9 triliun. Dan setelah melakukan pengurangan tersebut, ternyata memang tanpa penjualan ION tersebut pun perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 462% pada penjualan lahan dan bangunan. Jadi memang kontribusinya besar ya penjualan aset ini, namun itu bukan berarti tanpa strategi itu perusahaan mengalami kerugian gitu. Jadi memang peningkatannya juga terlihat di penjualan lahan dan bangunan. Meskipun proporsinya jadi berubah ya. Ini penjualan lahan 81%, hotel resto 11 dan pengelolaan tata kota 7,7. Jadi memang nilainya itu masih termasuk besar di 462% peningkatannya. Jadi ini merupakan performa yang menarik, yang baik bagi saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini dan berikut ini summary-nya. Jadi mungkin bukan lebih ke efisiensi, tapi memang penjualannya yang meningkat. Lanjut. Dan yang menarik buat investor, tentu saja apakah perusahaan ini sahamnya sudah diskon atau belum ya? Nah, itu akan kita jawab di sini. Kalau kita lihat di sini PBV-nya, sejarahnya dari 2015 selalu di bawah 1. Ini menunjukkan bahwa memang sahamnya selalu di bawah under value ya, under value dari PBV-nya. Meskipun kalau kita lihat, memang secara PBV band pun, jadi kalau kita lihat di sini ada grafik linearnya, dia juga masih di bawah grafik linear nih, di 0,43. Jadi memang kalau menggunakan PBV approach, itu di angka 8,4% ya diskonnya ya. Meskipun ya ini angka-angka yang tipis-tipis, angka nilai wajar lah istilahnya. Jadi pada saat video ini dibuat di angka Rp69, bisa ke 74. Yang lebih menarik mungkin dari segi price to earning ya. Karena dengan benchmarking IHSG, pair-nya menurut
perhitungan saya bisa naik ke angka 102 atau di 48%. Nah, ini memang PBV approach-nya memang cenderung kecil ya kalau kita melihat dari band-nya atau dari historical datanya saja, data historisnya. Tapi kalau kita memperhitungkan bahwa suatu perusahaan yang produktif gitu ya, bisa dinilai sebesar book value-nya, maka nilai ini bisa naik 100% ya, atau naik 2 kali lipat. Karena nilainya masih di bawah 0,5 di sini nih. Masih di bawah 0,5. Jadi ini merupakan performa harga yang cukup menarik bagi saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini summary-nya. Mungkin memang kalau ingin nilainya mendekati PBV 1, itu jenisnya adalah investasi jangka panjang ya, karena memang 5 tahun ke belakang pun nilainya tidak pernah mencapai angka tersebut. Namun kalau ingin mencapai harga wajarnya berdasarkan earning maupun berdasarkan book value, nilainya mungkin di angka 8 persenan atau memang sudah di harga wajarnya. Lanjut. Nah, ketika perusahaan ini melakukan penjualan aset, dapat terlihat nih performansnya. Di sini asetnya menjadi menurun ya di 2020 ke 2021. Dan ini saya sebagai investor mungkin agak merasa kurang nyaman karena memang selayaknya suatu perusahaan growing in asset ya, asetnya bertumbuh terus. Dan kalau kita lihat, sedangkan di sini ekuitasnya cenderung stabil, total debt-nya yang turun ya. Total debt-nya turun di sini. Jadi kembali ke growth yang awal. Tahun 2020 debt-nya atau utangnya itu meningkat dan mulai menurun kembali di 2021. Jadi mungkin bisa dilihat bahwa di sini asetnya ini digunakan untuk membayar utang yang di sini. Tervalidasi di cash flow-nya ya. Di sini cash flow-nya kalau kita lihat, di sini yang abu-abu adalah aktivitas pendanaan seperti utang gitu. 2018 menerima ya positif menerima pendanaan, ini juga menerima pendanaan sangat besar di 2020 menerima pendanaan dan akhirnya pembayaran di 2021. Dan yang menarik di 2020 ini memang akibat faktor eksternal juga ya karena pandemi dan makroekonomi, maka kegiatan operasionalnya juga menghasilkan arus cash flow yang negatif di sini. Mungkin secara tren memang perusahaan ini masih cenderung negatif nih dari segi operasionalnya. Namun di tahun 2021 dengan adanya penjualan aset maupun peningkatan revenue, di sini kalau kita lihat memang cash flow dari operasionalnya sudah mengalami turnover ya, berbalik arah menjadi positif. Dan ini merupakan tanda-tanda yang sangat menarik buat saya. Kemudian dari sisi total cash flow gitu ya, kenaikan ataupun penurunannya, memang dia cenderung tipis-tipis di sini ya, dibandingkan operasionalnya maupun pendanaannya. Namun di tahun 2021 ini memang sudah mengalami nilai yang positif. Jadi ini merupakan performance yang cukup menarik juga bagi saya. Saya akan memberikan lampu kuning ya, karena memang total asetnya juga masih turun, meskipun cash flow-nya sudah mulai menanjak. Dan berikut ini summary-nya ya. Jadi ini lebih ke alasan yang ketiga mungkin, membayar pokok utang. Lanjut. Nah, buat investor yang ingin memperoleh keuntungan dari return on equity ya, jadi mungkin yang butuhnya dividen, di sini kita bisa lihat bahwa return on equity-nya di tahun 2021 ini jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Cenderung lebih besar ini mungkin karena memang ada penjualan strategis tadi ya. Jadi aset investasinya dijual. Dan nilai ini kalau di annualize gitu ya, mungkin mendekati 6%. Jadi ini 2,7 ya mendekati 6%. Di sini kalau kita lihat 6% itu kalau dibandingkan dengan instrumen lain mungkin bisa head to head juga ya dengan reksadana gitu ya. Dan kalau di sini secara utang kondisinya sudah mulai aman di sini di angka 3,18 di mana nilai yang buat saya nyaman itu mungkin di angka 1 gitu. Jadi ini merupakan suatu performance yang
Ya, lumayan baik, bagus. Saya memberikan lampu hijau di sini, namun memang kalau dibandingkan instrumen lain seperti reksadana masih bisa head to head juga secara keuntungan. Jadi, summary-nya adalah untuk growth-nya, growing asset saya belum bisa centang karena memang asetnya tadi mengalami penurunan. Untuk liquidity saya bisa centang ya, debt to equity ratio dan long term debt-nya memang masih di bawah nilai 1. Untuk activity, high cash reserve, mungkin cash reserve-nya tidak besar banget-banget, tapi memang sudah mengalami tren yang positif, dan ini merupakan suatu pertanda yang membuat saya nyaman. Kemudian untuk profitability, increasing profit juga bisa dicentang karena memang profitnya itu meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya, apalagi tahun sebelumnya negatif ya. Kemudian untuk valuasi, low dan medium. Baik secara PER dia low, secara PBV dia juga medium, tapi secara PBV dibandingkan dengan book value sama dengan 1, dia masuknya ke low. Jadi itu sedikit summary-nya bagaimana dengan strategi yang bisa dikembangkan. Salah pencet. Nah, ini kita lihat dari kelebihannya dulu. Kelebihannya murah. Jadi memang untuk performa book value-nya maupun dari earning-nya dia termasuk murah ya dibandingkan sejarah historical PBV-nya maupun berdasarkan benchmarking dengan IHSG lainnya. Kemudian kekurangannya ya aset yang berkurang ya. Jadi mungkin ini butuh pendekatan di mana perusahaan harus mencari cara supaya asetnya bisa bertumbuh kembali gitu ya. Kemudian untuk kesempatannya yaitu di makroekonomi karena kita bisa melihat bahwa ekonomi yang pulih dapat meningkatkan belanja masyarakat terutama untuk hunian ya di sini dan kembali berputar lagi roda ekonomi sehingga mungkin investasi-investasi dari asing untuk melakukan pengembangan di suatu kawasan menjadi lebih tinggi. Kemudian tantangannya adalah isu strategis wilayah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga ya isu zaman awal-awal kampanye ya, kampanye gubernur di mana suatu pengembang itu dirasa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan itu menjadi bagian dari kampanye. Nah, itu salah satu isu strategis yang biasanya mengiringi pengembang ya. Dan mungkin kalau sekarang yang lagi rame di sosial media adalah bagaimana si Sentul City ini memiliki argumen dengan suatu politisi. Namun itu merupakan tantangan yang sifatnya mungkin lebih isu strategis wilayah ya. Kembali lagi bagaimana mengatasi maupun mencari solusi atas isu-isu yang sifatnya lebih ke wilayah tersebut. Oke, untuk my decision-nya kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah opini pribadi ya, seluruh video ini dapat berubah berdasarkan perubahan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip, saya mungkin tidak skip karena memang harga maupun fundamentalnya cukup baik. Kemudian untuk short term trading, ini mungkin saya akan centang ya, karena memang di sini pada saat video ini dibuat ya, pada saat video ini dibuat, volumenya sudah mulai meningkat, volume transaksinya. Wait for discount, saya rasa tidak ya, karena memang harganya sudah di bawah 100, jadi range untuk turun maupun range untuk naik, bedanya sangat jauh ya, kemungkinan untuk naik maupun kemungkinan untuk turunnya menurut saya. Untuk medium term hold, di sini mungkin saya akan centang ya, karena kita lihat laporan keuangan semester ini lebih baik daripada kuartal pertama maupun semester pertama tahun 2020. Untuk return investing, ini belum bisa saya centang, karena memang masih bisa head to head dengan instrumen lain di luar saham ya, misalnya reksadana. Kemudian untuk capital gain investing,
Ini centang saya yang paling tebal karena memang harganya, menurut saya kelebihannya adalah harga yang lebih murah sehingga punya potensi untuk capital gain yang cukup lumayan menurut saya. Oke, mungkin ini sedikit tentang Bukit Sentul ya, Sentul City. Mungkin teman-teman punya opini lain atau punya informasi lain bisa tulis di kolom komentar untuk berdiskusi. Pastikan teman-teman juga cek di playlist ini, playlist channel saya, karena di playlist kuartil kedua ini saya ngumpulin saham-saham lain yang laporan kuartil keduanya sudah keluar dan dianalisa. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!